Saudara dan saudari yang terkasih, suatu kali seorang pastor menyampaikan homili di satu gereja. Kira-kira karena masa pandemi hanya 100 orang yang hadir dari gereja besar yang ada. Kemudian pastor berkhotbah, topiknya adalah tentang mengampuni musuh-musuh kita. Di tengah-tengah homili, lalu pastor ini berkata, "Siapa di antara saudara-saudari yang sudah pernah mengampuni musuh?" Kira-kira 80 orang atau 80% dari 100 umat itu yang hadir mengangkat tangan mereka. Kemudian pastor melanjutkan homili lagi, lalu menegaskan sekali lagi dengan pertanyaan, "Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mengampuni musuh?" 99 orang itu mengangkat tangan, artinya sudah pernah. Kecuali satu orang bapak yang sudah sepuh yang berada di depan pastor tersebut, di depan mimbar. Pastor ini lalu bertanya, "Bapak, usia Bapak berapa?" 99 tahun, pastor. Lalu semua orang di dalam gereja itu bertepuk tangan karena mereka membayangkan bahwa Bapak ini tidak pernah mempunyai musuh dalam hidupnya. Lalu pastornya berkata, "Apakah Bapak pernah mengampuni musuh Bapak?" "Pastor, saya bukan menyatakan pernah atau tidak, tapi usia saya 99 tahun, dan saat ini saya tidak mempunyai musuh, karena musuh saya semuanya sudah mati." Selesai. Kalau tidak, jam 7 saya nggak selesai-selesai nih ceritanya ya. Topik ceritanya adalah tentang musuh. Apa yang kita dengarkan dalam Injil hari ini juga berkisah tentang musuh. Yesus berbincang-bincang, bercakap-cakap, dan mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ini kita sudah dengar dalam bacaan Injil beberapa hari terakhir ini. Dan pada akhirnya, orang Farisi dan ahli Taurat menjadikan Yesus sebagai musuh mereka. Dan mereka menggiring opini publik supaya apa? Supaya masyarakat yang ada pada saat itu menjadikan Yesus sebagai musuh mereka. Biasanya kita mengambil inspirasi dari kitab suci dengan cara yang positif, yaitu dengan merenungkan kata-kata Yesus dan berupaya untuk mengaplikasikannya dalam hidup keseharian. Tetapi kita juga bisa belajar dari perilaku orang lain yang tidak baik atau dari kejahatan yang mereka lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertindak tidak seperti yang mereka lakukan. Kita membiarkan tindakan mereka untuk menjadikan sebagai inspirasi supaya kita berlaku dengan baik dan benar. Peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Mari sejenak kita melihat perilaku dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang pertama, yang jelas dari mereka adalah tentang yang saya katakan pada bagian awal tadi, yaitu tentang permusuhan. Dalam diri mereka sudah tertanam dan terbangun konsep bahwa saya ini mempunyai musuh. Musuh saya adalah Yesus. Segala macam apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan oleh Yesus, musuh saya adalah salah. Dan saya sendiri yang paling benar. Ketika saya meyakini hal ini menunjukkan indikasi bahwa saya mengambil jalan yang keliru, yaitu menghakimi orang lain tanpa memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dia pikirkan, ucapkan, atau yang telah dia perbuat. Saya mulai terobsesi dengan diri saya sendiri, yaitu orang lain itu pasti salah dan saya selalu benar. Musuh saya pasti selalu salah. Yang kedua adalah refleksinya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini tidak mau keluar dari bangunan pikiran mereka sendiri.
dari kerangka berpikir mereka sendiri. Semakin mereka bertahan, semakin mereka terjebak masuk dalam pola pikir yang salah. Artinya apa? Pada bagian Injil dikatakan, saya sudah terjebak, maka saya berupaya untuk mengintai Yesus, untuk mengintegrasi Yesus dengan berbagai macam pertanyaan. Maka ketika Yesus terjebak dan salah, pada saat itulah saya akan menangkap dia dan menjadikan seorang yang jahat. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita sudah masuk pada pola berpikir pada seperti itu, maka kita akan susah keluar dan terus terjebak di dalamnya bahwa orang lain yang menjadi musuh saya adalah salah. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri pada Ekaristi pagi ini, apakah saya pernah menanamkan dan membangun keyakinan dalam diri saya tentang permusuhan saya dengan orang lain? Apakah dengan tindakan saya bermusuhan dengan orang lain, Tuhan Allah itu dimuliakan? Apakah permusuhan membuat saya lebih tenang dalam relasi dengan Tuhan dan sesama? Tidakkah permusuhan itu menjebak saya pada obsesi yang tidak benar? Saudara dan saudari yang terkasih, dalam diri kita ada Allah yang bersemayam. Mari kita memperlihatkan kehadiran Allah dalam diri kita kepada orang lain, sekaligus pada saat yang bersamaan meyakinkan diri kita sendiri bahwa Allah juga hadir dalam diri orang lain, termasuk mereka yang menjadi musuh-musuh kita. Mari kita membuka diri pada rahmat Allah sehingga Ia mampu membongkar bangunan permusuhan yang ada dalam diri kita. Rahmat Allah senantiasa bekerja ketika kita memohon kepadanya dan terbuka untuk bekerja sama dengannya agar hidup kita lebih baik dan jiwa kita pun menjadi sehat karenanya. Mari kita hening sejenak.